Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat sore, Shalom. Apa kabar saudara? Masih bersemangat, amin? Ya, puji Tuhan. Saya melayani di Mount Hermon Church di tempat ini, salah satu gereja yang pelayannya dari pagi sampai sore itu semangat terus Bapak Ibu. Ya, saya tahu mungkin dari pagi ini tadi udah 3 kali, tapi sampai sore suaranya tetap di titik nada tertinggi gitu ya. tetap high gitu ya. Dan sesudah kasih Tuhan pada sore hari ini saya berharap kita bisa tetap fokus karena kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya ini tidak cukup kalau hanya dikupas dari khotbah saja. Ya, tapi memang sebenarnya kita harus melihatnya dari banyak hal, Saudara. Saya coba dulu. Gak bisa ya. Mungkin pakai pointer yang punya dari situ aja. Dan Saudara, itulah sebabnya sore hari ini saya tidak akan slide sebelumnya Pak. Tidak akan membahas terlalu luas. Jadi gini saudara, sebenarnya LGBT ini saya dari sisi akademisnya itu dibahas paling tidak dalam 4 aspek. Ya. Satu itu adalah dalam aspek medis. Apakah benar bahwa LGBT itu disebabkan oleh hormon atau tidak? Yang kedua adalah harus dilihat dari sisi filsafat moral. Jadi sisi filsafat moral itu artinya begini, jangan-jangan bahwa nilai-nilai yang diberikan oleh komunitas LGBT ini sebenarnya nilai yang sahih, nilai yang sah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita hanya mempunyai kultur yang berbeda. Kristen punya filsafatnya sendiri dan komunitas LGBT punya filsafatnya sendiri. Jadi tidak boleh ada yang saling menghakimi gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita sama-sama benar dari sisi moralitas. Nah, kita harus lihat dari sisi formalitas itu. Dan yang berikutnya adalah kita harus melihat dari sisi wawasan dunia Kristen. Atau dalam bahasa Inggrisnya Christian worldview. Ya, Christian worldview itu artinya bahwa kita lihat LGBT ini dari kacamata Kristen. Dan yang terakhir yang biasa dilakukan dari dunia akademis adalah bahwa kita harus berdebat tentang ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab yang sebenarnya menurut para teolog liberal, ayat-ayat itu sebenarnya bukan ayat-ayat yang menghakimi LGBT, tetapi sebenarnya adalah sebuah ayat yang berbicara tentang topik yang lain, bukan homoseksual. Jadi, saudara kasih Tuhan, itu tidak mungkin kita rangkum atau kita bahas dalam khotbah seperti ini. Nah, itulah sebabnya saya memilih untuk fokus pada poin yang ketiga tadi itu. Apa itu? Yaitu wawasan dunia Kristen. Saya ingin menyampaikan apa sih Christian worldview terhadap LGBT. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita sampai di sana saudara, ya saya ingin saudara melihat ada kata wawasan dunia atau worldview di sana. Nah, worldview itu apa ya saudara? Worldview itu adalah sistematika yang kita bangun terhadap dunia. Jadi sebenarnya setiap orang di ruangan ini atau setiap orang di dunia, dia punya sistematika atau kacamata bagaimana dia melihat dunia saudara. Misalnya contoh saudara ya, kalau Anda itu, misalnya ada seorang ibu-ibu, lalu dia punya tetangga, seorang bapak-bapak ini jelek banget gitu, mukanya kotak-kotak gitu dan jelek banget lah istilahnya. Saudara, ibu-ibu ini sangat tidak suka sama bapak-bapak ini gitu. Tiba-tiba waktu suatu hari anaknya lahir, ternyata anaknya mirip bapak itu. Iya kan? Lalu pada waktu anak itu lahir dan mirip bapak itu, tetangga-tetangga di satu kompleks itu membuat satu sistematika atau kesimpulan kenapa anak itu bisa mirip sama bapak itu. Jadi mereka membangun sebuah logika, kesimpulan. Ada yang bilang begini, jangan-jangan bapak dari anak itu adalah bapak itu. Tapi ada juga yang lain bilang begini, oh itu pamali loh, itu ada mitosnya.
kalau kita lagi hamil, kita tidak boleh benci atau nggak suka sama orang. Kalau kita nggak suka sama orang itu, nanti anak kita akan mirip sama orang itu. Akhirnya apa? Itu secara turun-temurun itu dipercaya. Makanya ya, kalau lagi hamil jangan membenci orang. Nanti yang kamu benci itu mirip sama anakmu. Nah itu disebut dengan worldview. Itu disebut dengan wawasan dunia, saudara. Ya, jadi pada waktu kita melihat dunia ini, kita melihatnya dari kacamata apa? Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita punya namanya tuntunan atau pegangan. Kacamata kita haruslah kacamata Alkitab. Karena kita orang Kristen, kita harus tunduk pada wawasan dunia Kristen. Nah, saudara yang kasih Tuhan, wawasan dunia Kristen itu, saudara, itu haruslah dibangun atau dilihat dari kacamata narasi Alkitab. Jadi narasi Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, dia bagaimana membangun narasinya, ceritanya bagaimana sih sebenarnya. Maka kalau kita lihat saudara, Alkitab itu terdiri dari 4 bagian besar. Yang pertama itu adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan dalam dosa, yang ketiga adalah penebusan di dalam Kristus Yesus, dan yang keempat adalah penyempurnaan di surga. Apa maksudnya saudara? Worldview, wawasan dunia ini. Maksudnya begini saudara, apapun topik yang mau saudara bahas, saudara harus lihat dari 4 hal ini. Misalnya contoh, saudara mau melihat topik misalnya kerja. Maka topik kerja itu, saudara harus lihat pada waktu Allah menciptakan Adam di Taman Eden, penciptaannya itu dia diciptakan untuk kerja bagaimana? Setelah jatuh dalam dosa, kerja Adam itu apa perubahan yang terjadi? Oh ternyata setelah dulu waktu sebelum jatuh dalam dosa dia kerja tapi tidak keringat. Setelah jatuh dalam dosa Adam kerja tiba-tiba keringat. Berarti itu adalah akibat kejatuhan. Kemudian 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia. Dia menebus dosa kita. Kita harus bertanya, apa pengaruh penebusan Kristus terhadap kerja? Nah setelah itu kita harus lihat penyempurnaan. Nanti di surga ada kerja enggak sih? Kita kerja enggak sih? Kalau masih kerja Pak, saya nggak mau ke surga, nanti saya ketemu bos yang sama gitu ya. Udah bosan saya lihat bos saya di masa saya harus kerja lagi di surga. Jadi Bapak Ibu termasuk topik LGBT ini. Termasuk topik homoseksual. Kita harus lihat dari 4 topik ini, 4 narasi ini. Narasi penciptaan, narasi kejatuhan, narasi penebusan, dan narasi penyempurnaan. Ya, saudara, saya ingin kita sepakat dulu dalam hal ini. Ya, karena kita semua orang Kristen. Ya, kalau kita orang Kristen pasti kita lihat seragam. Jangan beda-beda saudara, kita harus seragam dalam hal ini. Ya, jadi artinya begini saudara, topik homoseksual itu dia bukan topik terpisah yang dia punya isu sendiri, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin saudara. Itulah sebabnya saya begini saudara ya. Homoseksual itu adalah topik kecil yang berada dalam lingkaran yang lebih besar. Itu apa? Seksual. Jadi sebenarnya homoseksual itu hanya salah satu topik kecil dari topik besar yaitu seksual. Dan seksual itu hanya satu topik kecil dari narasi Alkitab yang besar. Jadi kita ini sebenarnya ada di topik yang sangat kecil saudara. Jadi makanya saya heran kalau ada orang yang sampai merubah arah tujuan hidupnya hanya karena satu topik kecil ini. Itu loh. Sangat rugi saudara. Karena sebenarnya kan Alkitab itu sangat besar sekali narasinya. Nah sekarang kita lihat saudara ya. Pertama penciptaan. Penciptaan. Saudara kasih Tuhan ketika orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus berkaitan dengan perceraian. Dia mengutip salah satu bagian dari perjanjian lama. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ini ada dalam Matius pasal 19 ayat 4. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa sejak semula Allah menciptakan hanya ada 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Kenapa ini penting saudara? Begini saudara. Karena kalau saudara belajar teologi queer namanya, teologi queer itu
Artinya teologi queer itu kan artinya aneh, tidak berbentuk. Nah dalam teologi queer itu, ada satu teolog mengatakan begini, kenapa Yesus tidak menikah? Ya. Kenapa Yesus tidak menikah? Maka dia sampai pada kesimpulan saudara, Yesus tidak menikah karena dia sebenarnya homoseksual. Tapi karena budaya waktu itu melarang homo, makanya dia tidak berani menikah. Karena kalau dia menikah dalam budaya Yahudi, dia akan dirajam batu. Saudara, itulah sebabnya kita harus tegas pada hal ini. Yesus sendiri yang mengatakan dalam Matius pasal 19, manusia sejak penciptaan diciptakan laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa, Adam and Eve, bukan Adam and Steve, saudara. Kita harus jelas dalam ini. Dan ini bukan kita yang mengatakannya. Ini Yesus yang mengatakannya, saudara. Nah, saudara kalau saudara ke Amerika sekarang, ada sekarang namanya pronoun. Jadi setiap orang itu punya pronoun masing-masing, punya sebutan masing-masing. Anda tidak boleh mengatakan, dulu waktu kita belajar di SMP, SMA, hanya ada 2 kan kata ganti pronoun untuk laki-laki yaitu he dan she. Sekarang di Amerika nggak boleh lagi. Bisa-bisa pronounnya they. They itu kan mereka sebenarnya. Tapi satu orang, enggak saya they. Artinya apa? Saya bukan laki-laki dan saya bukan perempuan. Saya they, saya them. Bahkan ada yang punya pronoun, tahu nggak apa saudara? Cinderella saudara. Princess. Jadi kita harus, itu kalau saudara lihat, saudara, saya kemarin baca beritanya, itu udah ada ratusan pronoun untuk setiap orang di Amerika. Dan kalau salah sebut, kita bisa dipenjarakan. Saudara, saudara ini bahaya sekali. Itulah sebabnya kita harus tegas bahwa Yesus sendiri yang mengatakan gender itu hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena dalam penciptaan memang Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Saudara, berdasarkan ayat-ayat tersebut terbukti dengan tegas bahwa sejak semula Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari mana kita tahu ini saudara? Kalau saudara lihat dari Kejadian pasal 1 itu di ayat-ayat sebelumnya, pada waktu Tuhan menciptakan binatang, saudara, binatang itu kan ada jantan dan betina. Tapi dengarkan saya saudara, pada waktu Tuhan menciptakan binatang, tidak ada penegasan Tuhan menciptakan binatang jantan dan betina. Tidak ada sama sekali. Karena itu tidak penting dalam dunia binatang. Tetapi pada waktu menciptakan manusia, dengan tegas firman Tuhan berkata, Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Kenapa disebut gendernya? Karena ini penting saudara. Itulah sebabnya sejak awal ini sudah sangat jelas sekali. Yang kedua, seks bukanlah tujuan manusia. Jadi sekarang kita masuk ke dalam skop seksual saudara. Ternyata seks bukan tujuan hidup manusia. Mengapa harus ada laki-laki dan perempuan? Perhatikan ayat yang ke-28. Di situ terdapat mandat Allah bagi manusia, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi dan taklukkanlah bumi, serta berkuasa atas bumi. Jadi saudara diciptakan laki-laki dan perempuan bukan untuk nge-seks. Tujuan kita hidup, tujuan saya menikah dengan istri saya bukan seks. Seks itu hanya alat. Seks itu hanya media. Tujuan yang sesungguhnya apa saudara? Berkuasa atas bumi. Tadi saya berbincang dengan Pak Gembala. Dia berikan saya satu pengertian yang baru. Dia bilang sama saya, Pak Joy tahu, dulu waktu Adam diciptakan, dia hanya berkuasa di Taman Eden. Tapi pada waktu Hawa diciptakan dan mereka disatukan, Tuhan bilang, sekarang kamu berkuasa atas seluruh bumi. Adam ketika sendiri
hanya berkuasa atas Taman Eden. Tapi waktu Adam dan Hawa disatukan, dia berkuasa atas bumi. Wah, saya juga baru dapat ilmu itu Pak Gembala. Serius. Boleh juga itu. Wah, akhirnya saya bilang dalam hati, berarti sekarang dulu waktu saya sendiri hanya Taman Eden, saudara. Karena waktu saya sendiri itu, dulu waktu saya jomblo, saya ngekos. Jadi Taman Eden saya di kos, saudara. Nah, saya percaya setelah menikah sekarang, maka Pengembala sudah nubuatkan sama seperti Adam, sekarang Pak Jo juga akan berkuasa atas bumi. Wah, saya bilang luar biasa, saudara. Artinya apa? Tujuan seks itu, artinya seks itu bukan tujuan, saudara. Seks itu hanya media, saudara. Ada banyak orang yang menjadikan seks sebagai identitasnya. Rendah sekali. Seks itu hanya media. Ya. Yang ketiga, seks adalah anugerah dari Allah. Dari mana kita tahu bahwa seks adalah anugerah dari Allah? Ada enggak ayat yang mencatat Adam meminta perempuan, istri dari Tuhan. Tiba-tiba Adam kesepian. Lalu karena dia kesepian, dia berpuisi, dia ciptakan puisi, dia tulis di tanah gitu loh. Lalu dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan saya kesepian, saya butuh istri. Ada enggak Adam bilang? Enggak ada. Jadi memberi istri kepada Adam itu inisiatif Adam atau inisiatif Allah? Allah. Itulah sebabnya seks adalah anugerah. Adam tidak mencari istri. Tuhan yang kasih istri sama Adam. Saya enggak cari dia, Tuhan yang kasih dia sama saya, saudara. Luar biasa ya. Jadi kalau ada orang tanya, ini dari mana? Saya bilang dari Tuhan. Oh, betul saudara. Waktu saya mencari, putus semua. Iya putus saudara semua. Kenapa? Karena saya menjadikan seks atau pernikahan sebagai tujuan hidup dulu. Apalagi sudah umur 30 tahun, wah bisa-bisa gak laku ini kalau udah di atas 30. Karena kita orang Sumatera kan kalau udah di atas 30 itu kan kita kayak di masyarakat itu kita kayak ditekan gitu ya. Akhirnya kita, siapa ini? Saya pernah kesaksian Bapak Ibu kan. Akhirnya saya rubah doanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan nikah tidak nikah terserah Tuhan. Yang penting sampai mati engkau tidak meninggalkanku dan aku tidak akan pernah berhenti melayanimu. Itu aku bilang sama Tuhan. Lah, setelah aku tidak kucari lagi, akhirnya Tuhan sendiri yang kasih saudara. Jadi begini saudara, seks itu adalah anugerah. Banyak orang yang menjadikan seks sebagai identitasnya. Dia mempertaruhkan seluruh masa depannya, bahkan kehidupan kekalnya di atas seks. Ini rendah sekali saudara. Kita diciptakan dalam dunia ini bukan untuk seksual, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Baik apakah kita menikah atau tidak menikah, kita harus bisa memuliakan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, maka karena Tuhan yang memberinya, dialah yang berhak mengatakan apa yang baik dan tidak baik perihal seks. Waktu Adam sendiri, ini semua diciptakan dan Tuhan bilang baik. Waktu Adam sendiri Tuhan bilang tidak baik kalau dia seorang diri. Jadi yang berhak mengatakan apa yang baik dan tidak baik hanya Tuhan. Gak boleh seorang pun. Makanya kita harus bergantung pada firman Tuhan. Gak boleh pada medis. Gak boleh pada filsafat moral. Yang saya bahas tadi. Gak boleh saudara. Karena fakta medis itu, saudara bertahu ya, fakta medis itu berubah-ubah setiap waktu. Penemuan hari ini bisa penemuan lagi, tahun depan bisa berubah lagi karena mungkin ada fakta medis yang terbaru yang ditemukan. Ada progresifnya, tapi firman Tuhan gak ada progresifnya. Makanya Kristen progresif itu gak sesuai Alkitab, saudara. Kalau Alkitab sudah bilang laki-laki dan perempuan, gak perlu progresif bilang enggak. Ada Cinderella, ada apa lagi, gak perlu saudara. Saudara tahu gak kenapa ada Kristen progresif? Salah satu kenapa Kristen progresif itu ada, untuk mengakomodir kaum LGBT. Itu sejarahnya begitu saudara. Sebenarnya dimulai dari kampus. Dari kampus itu ada teologi liberal. Dari teologi liberal beranak menjadi teologi queer.
Dari teologi queer menjadi Kristen progresif. Saudara. Itu anak-anak cucunya semua. Tapi satu tujuannya sebenarnya adalah bagaimana mengakomodir kaum atau komunitas ini, saudara. Yang keempat, saudara, pernikahan adalah perjanjian, bukan sekedar suka sama suka. Jadi saya menikah dengan istri saya bukan karena sekedar, cantik juga ya gitu ya. Boleh juga ini. Gak bisa begitu, saudara. Kalau satu hari dia misalnya cantiknya hilang, saya bisa tinggalkan dong. Karena tadi sekedar suka sama suka. Pernikahan itu adalah perjanjian. Jadi begini, pada waktu ada orang mengatakan, yang penting suka sama suka lah. Mau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang penting tidak mengganggu orang lain gitu kan ya. Yang penting tidak menyakiti siapapun. Loh, hak asasi manusia gitu ya, suka sama suka. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan di Taman Eden itu menyakiti orang lain enggak? Enggak nyakiti siapa-siapa loh. Waktu mereka makan buah itu, ada mahasiswa bertanya sama saya, kok Tuhan itu kejam banget ya Pak? Saya bilang, kenapa Tuhan kejam? Masa cuma makan buah langsung dibuang dari Taman Eden? Masa cuma makan buah langsung dosa? Cuman buah loh Pak. Ya masuk akal juga, iya juga ya, cuman buah gitu ya. Kan gak menyakiti siapa-siapa. Gak membunuh, gak mencuri, cuma makan buah. Betul, gak menyakiti siapa-siapa. Tapi menyakiti hati Tuhan. Jadi dosa itu bukan karena menyakiti seseorang. Bukan itu standar dosa, saudara. Standar dosa adalah segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Betul, saudara. Jadi kalau Anda makan banyak, tidak teratur, itu menyakiti orang lain enggak? Enggak. Kan itu uang Anda sendiri. Tapi tahukah saudara, itu menyakiti hati Tuhan. Karena itu merusak tubuh saudara. Dan tubuhmu adalah baitnya. Kira-kira dia sakit hati enggak kalau saudara tidak sehat makanannya? Sakit saudara. Dia kecewa. Tuhan itu bisa menyesal loh. Saudara baca kitab Kejadian pasal 6. Dia menyesal menciptakan manusia. Jadi pada waktu kita enggak sehat makan saudara. Ya. Saudara perlu bekerja keras enggak? Di usaha saudara, di bisnis saudara. Itu kan bisnis saudara. Tapi kalau Anda cinta uang, itu menyakiti hati Tuhan. Loh Pak, ini uang saya sendiri kok enggak boleh cinta uang? Loh, ketika Anda mencintai uang, itu artinya Anda menduakan Tuhan. Dan itu menyakiti hatinya. Padahal sebenarnya itu uang kita sendiri loh. Artinya apa begini saudara? Ini bukan sekedar saya suka. Saya suka enggak menyakiti siapa-siapa kok. Bukan itu. Sejak kita diciptakan oleh Tuhan, maka apa yang baik dan tidak baik ditentukan oleh Tuhan. Sekarang kita masuk kepada narasi yang kedua. Yaitu apa? Kejatuhan. Sejak awal Tuhan menciptakan seks itu sangat mulia saudara. Tapi kemudian jatuh. Namun demikian manusia justru menentang apa yang Allah pandang baik. Mereka memilih untuk memberontak, alih-alih menaati perintah Allah untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia pun jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3. Ya. Dulu waktu sekolah minggu saudara, guru-guru saya bilang sama saya, ya dulu buah pohon itu adalah yang paling menarik di taman itu. Itulah sebabnya Hawa memakan buah itu. Saudara, ini sebenarnya salah saudara. Hawa makan buah bukan karena buah itu yang paling menarik di Taman Eden itu. Karena semua buah pohon di taman itu menarik. Yang membuat Hawa makan buah cuma satu. Karena iblis bilang sama dia, kalau engkau makan buah ini, engkau akan jadi sama seperti Allah. Itu yang membuat buah itu menjadi menarik. Jadi efek dari buah itulah yang membuat Hawa makan. Iblis bilang sama Hawa, nanggung loh. Kamu itu udah diciptakan segambar serupa Allah. Tinggal sedikit lagi. Masa Tuhan doang yang bisa bilang, ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Kamu juga bisa loh begitu. Kalau kamu makan buah ini, kamu bisa menentukan apa yang baik dan tidak baik. Saudara, dulu waktu saya SD, SMP, SMA, waktu saya nilai saya 75, saya biasa aja Bapak Ibu. Waktu saya nilai saya 75. Tapi waktu saya nilai saya 99, saya sakit hatinya luar biasa. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena nanggung, kenapa bukan 100 saja gitu. Kan tinggal satu lagi 100 itu. Jadi sakit hati karena 99 lebih sakit daripada nilai 75. Itulah sebabnya Hawa ini sama dengan
Iblis bilang sama dia, nanggumangat. Tinggal sedikit lagi, kamu sama seperti Allah. Kamu bisa menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Akhirnya makanlah buah itu. Jatuh dalam dosa. Nah, hari ini orang-orang di dunia juga sama, saudara. Mereka ingin menentukan apa yang baik dan yang tidak baik menurut pandangan mereka sendiri. Ini kan sudah dosa tua dari Taman Eden, betul nggak? Kecemaran yang dialami oleh manusia ini pun meliputi penyimpangan dalam hal gender dan seksualitas. Termasuk apa? Poligami, perceraian, perzinahan, serta homoseksual. Akhirnya apa? Dosa seksual itu hanya laki-laki dan perempuan. Antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Pada waktu jatuh dalam dosa, semua berubah. Semua berubah. Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Berubah jadi perongrong. Apa buktinya perongrong, saudara? Siapa yang pertama makan buah? Adam atau Hawa? Hawa kan? Bukan Adam loh yang makan pertama. Artinya apa? Kalau buah itu berhenti di Hawa, sebenarnya Adam bisa lolos. Tapi Hawa mikir dalam hati, masa saya doang yang dimarahin Tuhan nanti? Sudah jatuh dalam dosa ini, akhirnya timbul niat jahat dalam diri Hawa. Saya akan goda suami saya sampai dia makan buahnya. Sampai hari ini Bapak Ibu sama. Kalau kita nggak suka sama orang, pasti kita tarik orang lain supaya nggak suka sama orang itu, betul nggak? Itu saja dari Taman Eden, saudara. Kalau ada teman kita berteman sama dia, kita bilang jangan dia itu, gitu. Jangan dia itu. Kita akan pengaruhi semua orang supaya nggak suka sama itu, supaya kita ada teman dalam kejahatan. Nah itu saja dari Taman Eden sudah begitu, sudah jatuh dalam dosa. Yang tadinya penolong jadi perorong. Adam yang tadinya pemimpin, kepala, malah jadi penghancur, malah menjadi abusif, malah melakukan pelecehan. Apa buktinya? Tuhan datang. Kenapa kau makan buah itu? Adam bilang apa? Gara-gara perempuan itu. Lebih baik saya dulu nggak nikah. Kalau saya masih sendiri Tuhan, mungkin saya tidak jatuh dalam dosa. Gara-gara Engkau Tuhan kasih perempuan itu. Gara-gara dia. Abusif, saudara. Gara-gara dosa, laki-laki yang harusnya melindungi, laki-laki yang harusnya menjaga, laki-laki yang harusnya memelihara, jadi abusif. Jadi suka merendahkan. Jadi suka menyalahkan, jadi suka melecehkan, saudara. Jadi karena dosa, saudara. Ini semua karena dosa. Dan kecemaran itu terwujud dalam perbuatan yang sangat menjijikan. Contohnya dalam perbuatan dosa di Gibea yang tercatat dalam Hakim pasal 19. Saudara nanti bisa baca ayat itu. Itu pelecehan seksual yang sangat pedih, saudara. Ya, ada satu perempuan tinggal di satu kota lalu diperkosa rame-rame sampai meninggal, saudara. Itu ada dalam Hakim-Hakim pasal 19. Itu luar biasa, menjijikan, saudara. Paulus menuliskan dalam Roma pasal 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi sejelas saudara, Paulus mengatakan homoseksual itu adalah kesesatan. Jika kita mengikuti alur Roma pasal 1 ayat 19, Alkitab menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan salah satu akibat sekaligus bukti dari penyangkalan manusia terhadap Allah. Alkitab dengan tegas melarang praktek homoseksual. Salah satunya dalam Imamat pasal 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara seorang bersetubuh dengan perempuan. Jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bahkan dikatakan juga orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah pemburit itu artinya apa? Orang yang bersetubuh dengan laki-laki dengan laki-laki.
Ya, dan sebagainya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perhatikan saudara, ternyata saudara, homoseksual satu grup dengan apa? Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, ya, pencuri, orang kikir, pemabuk. Jadi homoseksual sama enggak dosa dengan orang kikir? Sama. Jadi Anda yang kikir, yang pelit, jangan merasa lebih baik dari orang homo. Hati-hati juga itu. Karena seringkali kita jatuh di sini. Kesombongan rohani. Oh, gue sih bukan gay, tapi kikir. Lo sama aja. Jadi bilang apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sami mawon. Jadi homoseksualitas pada dasarnya bukan sekedar kecenderungan, bukan sekedar orientasi, pilihan atau variasi, tetapi merupakan sebuah dosa yang sangat dibenci Allah. Jadi ini bukan sekedar variasi kecenderungan orientasi, saudara. Bukan. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan ini kan cuma sekedar orientasi, saudara. Sekalipun misalnya itu adalah orientasi, betul-betul ada. Tapi kan tidak semua orientasi atau kecenderungan kita itu harus dipraktekkan. Contoh misalnya, saya pernah membaca satu artikel. Ada satu laki-laki, dia nggak boleh bersentuhan dengan perempuan, saudara. Kalau dia bersentuhan dengan perempuan, dia langsung birahi. Ya, kalau dia misalnya diangkut nih, dia bersentuhan dengan perempuan, dia langsung birahi. Birahinya langsung naik. Ada di kasus lain misalnya contoh, ada pedofil. Birahinya naik waktu melihat anak. Pertanyaan saya, orientasi dalam hatinya itu perlu dipraktekkan enggak? Janganlah. Atau yang lain, ada orang yang punya orientasi sama binatang. Dia birahi, dia nafsu kalau lihat kambing, saudara. Jadi kalau saudara pernah bilang kambing dibedakin pun dia suka. Lah itu memang betul-betul ada loh saudara. Ada itu. Ada orang yang punya kecenderungan. Dia lah kalau lihat binatang itu dia nafsu saudara. Dan itu betul-betul ada saudara. Sekarang pertanyaannya. Apakah orientasi seseorang yang nafsu kepada binatang itu harus diwujudkan? Kan janganlah. Masa kan alat-alat seksualmu tidak desain untuk bersetubuh dengan binatang. Artinya apa? Orientasi dalam hati kita itu bukan menjadi justifikasi bahwa kita harus melakukannya. Jangan. Kalau kita bilang begini, saya ini gak bisa nolak loh Pak, saya memang suka laki-laki. Tiap kali kalau lihat laki-laki itu, saya birahi Pak. Saya gak bisa tahan. Gitu loh. Pertanyaan saya, apakah orientasi yang ada dalam hatimu itu harus kamu wujudkan? Kan tidak harus. Sama seperti yang birahi sama binatang tadi. Sama dengan yang birahi sama anak kecil tadi. Loh kalau begitu, pedofil kita biarin aja dong. Kalau kita bilang pedofil itu salah, pedofil itu dosa, pedofil harus dipenjara. Lah orang pedofil bilang, lah saya gak bisa tahan. Di hatiku memang nafsunya lihat anak kecil. Kenapa kamu menyalahkan saya? Itu memang sudah dalam nature saya. Lah, coba kita gunakan logika itu saudara ya. Kalau kita bilang saya gay, saya homo karena memang ada orientasi begitu dalam hati saya. Berarti pedofil juga gak bisa kita salahkan dong. Kan gak bisa dah. Pedofil salah. Sekalipun ada orientasinya. Demikian dengan homoseksual. Sekalipun ada orientasi kecenderungan dalam hati. Itu bukan berarti bahwa kita harus mewujudkannya. Ya. Dan akhirnya saudara, sekalipun bahwa seks kita hari ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau saudara bertanya kepada saudara ya, kesimpulan dari kejatuhan ini, Pak, kenapa ada orang yang menyimpang secara seksual? Saudara harus tahu akibat kejatuhan dalam dosa. Allah tidak pernah mendesain seseorang untuk menjadi homoseksual. Allah tidak pernah mendesain seseorang untuk menjadi lesbi. Allah tidak pernah mendesain seseorang untuk menjadi pedofil. Allah tidak pernah mendesain seseorang untuk birahi kepada binatang. Allah tidak pernah mendesain itu. Tapi kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Karena dunia kita adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa.
Ya, sudah jatuh dalam dosa. Tetapi puji Tuhan saudara, sekarang kita masuk kepada narasi yang ketiga, yaitu narasi penebusan. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menyediakan penebusan bagi kita. Alkitab menyatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak terjangkau oleh penebusan Kristus, asalkan orangnya mau bertobat dan menerima Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di situ dinyatakan segala dosa, sehingga praktek LGBT dan segala macam embel-embelnya itu pasti termasuk di dalam dosa yang dapat diampuni. Jadi Bapak Ibu, orang yang hidup punya kecenderungan homoseksual bukan berarti dosa ini tidak dapat diampuni. Katakan amin. Ini dosa yang dapat diampuni, saudara. Ya, termasuk pedofil tadi. Jangan bilang, wah pedofil itu harus masuk neraka. Kasihan anak-anak kecil itu. Saudara, ini ayat yang mengatakan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Salah satunya dosa yang tidak dapat diampuni apa? Enggak percaya. Tidak mau bertobat. Lah itu dosa yang tidak ada, gimana mau diampuni, enggak mau bertobat. Enggak mau percaya. Ada satu orang yang bertanya kepada saya kemarin di Instagram. Dia bilang, Pak, orang di perjanjian lama itu diselamatkan oleh apa? Hukum Taurat. Saya bilang bukan, oleh iman. Mereka beriman kepada Yahweh. Apa buktinya bukan hukum Taurat yang menyelamatkan orang Israel di perjanjian lama? Banyak orang Israel di perjanjian lama mematuhi hukum Taurat. Kasih persembahan kepada Allah di bait Allah. Tapi setelah pulang dari bait Allah, mereka juga kasih persembahan kepada dewa-dewa lain. Kira-kira ini diselamatkan atau tidak? Enggak. Karena iman mereka lah yang menyelamatkan mereka. Maka saudara yang kasih Tuhan, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui, tidak bertobat, dan tidak percaya. Itu tidak dapat diampuni. Bagaimana mengampuni ya? Enggak mau bertobat. Tapi kalau kita bertobat, bahkan Yudas Iskariot pun, pada waktu dia mengkhianati Yesus, seandainya dia mau bertobat, dia masih bisa diselamatkan. Sama seperti Petrus. Tapi Yudas memilih apa? Bunuh diri. Hidup dalam depresi. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian setelah memaparkan dosa-dosa tertentu yang dilakukan oleh sebagian jemaat Korintus, termasuk homoseksualitas, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10, Paulus melanjutkan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Artinya orang-orang seperti itu pun tetap menerima pembenaran oleh Kristus setelah mereka bertobat. Jadi penebusan tersedia bagi setiap orang yang mau percaya. Bagaimana dengan orang-orang LGBTQ yang mengaku telah bertobat, namun mereka masih tidak bisa melepaskan orientasi seksualnya? Maka untuk menjawab pertanyaan ini saudara, kita harus membedakan antara pembenaran dengan pengudusan. Ada teman saya, dia memang punya kecenderungan suka sama jenis saudara, tapi dia mau lepas loh sebenarnya dari kecenderungan itu. Dia mau lepas saudara. Ya. Dia mau lepas. Dan dia datang sama Tuhan, dia mau bertobat, dia percaya kepada Yesus. Tapi dia mengaku sama saya, dia bilang, susah loh Pastor Joy. Itu susah hilang. Setiap kali saya lihat laki-laki itu, memang saya tertarik. Tapi saya percaya kepada Yesus. Saya bilang sama dia, tidak apa-apa. Ya. Saya bilang begini, kenapa? Karena setiap kita itu ada proses namanya pembenaran dan pengudusan. Apa itu pembenaran saudara? Pembenaran adalah merupakan keadaan yang dialami oleh orang-orang yang bertobat dan menerima Kristus. Seketika itu juga dosa-dosa mereka dihapuskan dan kapanpun mereka mati pasti akan menerima hidup kekal. Pembenaran terjadi satu kali seumur hidup. Kapan pembenaran terjadi? Pada waktu kita percaya kepada Yesus dan mengaku untuk tunduk kepada semua firman-Nya. Apapun yang dikatakan oleh Yesus kita tunduk. Itu maksudnya percaya. Maka pada waktu kita memberi diri percaya dan menerima Yesus dalam hati kita, itu kita dikatakan dibenarkan. Pembenaran itu berapa kali terjadi? Hanya sekali seumur hidup. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pengudusan begini saudara, setelah dibenarkan, mereka masih harus
menghadapi pergumulan dosa. Walaupun orang-orang yang telah menerima Kristus tidak lagi hidup dalam dosa terus-menerus secara sengaja menikmati dosa. Demikian juga orang-orang LGBT yang telah bertobat mungkin masih menyukai sesama jenis dan menghadapi godaan dari lingkungan yang dulu. Disinilah mereka akan mengalami proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Pengudusan ini berlangsung seumur hidup. Jadi sama teman saya itu bilang, sampai hari ini masih ada kecenderungan suka sama laki-laki. Dia bilang betul pastor. Oke, tapi kamu mau bertobat dari itu? Mau. Kamu mau meninggalkan itu? Mau. Maka seumur hidupmu kamu berjuang untuk melawan itu. Hanya satu catatan saya. Jangan wujudkan, jangan praktekkan apa yang ada di hatimu itu. Kita digoda, tidak langsung itu dosa loh saudara. Yesus digoda loh di padang gurun. Tapi pada waktu dia digoda itu tidak otomatis menjadi dosa. Dosa itu ketika kita digoda dan kita mewujudkannya. Kita menginginkannya. Jadi pada waktu misalnya ada lewat, kayaknya menarik. Nah langsung lawan dengan firman Tuhan. Lawan dalam nama Yesus. Lawan dengan kuasa Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berdoa dalam nama Yesus. Saya tengking segala kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh jahat. Karena begini loh saudara, iblis itu bisa membisikin ke telinga kita loh. Hal-hal negatif. Ya. Saya waktu pulang ke Nias, saya pernah cerita saya nggak tahu. Saya waktu pulang ke Nias, waktu saya sampai di Nias, keluarga saya tiba-tiba diserang oleh satu keluarga di kampung. Mereka memaki-maki ibu saya. Bapak ibu tahu nggak apa yang dibisikin iblis di telinga saya? Penggal lehernya. Saya udah mau ambil parang Pak. Saya udah pendeta loh. Betul. Gimana ibu saya dimaki-maki. Dan itu ditunjuk-tunjuk begini di mukanya. Lah yang maki-maki lebih muda dari saya. Masih mending kalau lebih tua Pak ya. Ini lebih muda. Wah sebagai cowok iya Pak ya. Sebagai laki-laki tulen gitu ya. Emang sehebat apa sih kau gitu kan ya. Setebal apa ilmumu gitu kan ya. Paling nanti saya pas tebas dalam nama Yesus gitu ya. Saudara, saya udah pikir. Tapi tahu nggak? Waktu pikiran bisikan iblis itu datang, apa yang saya lakukan? Dalam nama Yesus, Tuhan tengking semua roh jahat. Roh-roh jahat yang membisikkan ini tengking dalam nama Yesus. Saya minta Tuhan untuk menengking mereka. Dari itu akhirnya lepas. Apa yang saya lakukan terakhir saudara? Setelah 1 jam mereka maki-maki ibu saya datang, saya peluk orangnya. Saya bilang, kami minta maaf kalau kami punya salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Jadi saudara, semua bisikan dalam pikiran kita itu jangan semua diikuti. Ya, itu artinya ini berlangsung seumur hidup loh. Itu seumur hidup. Pengudusan itu seumur hidup. Saudara, orang yang laki-laki yang punya istri, jangan salah loh. Minimal sekali dalam hidupnya, dia pernah menginginkan bersetubuh dengan perempuan yang lebih muda dari istrinya. Minimal sekali. Semua pada diam ya. Tapi apakah ketika pikiran itu muncul itu langsung dosa? Enggak saudara. Kalau kita menjadi dosa itu kalau kita mengingini dan kemudian mewujudkannya. Gitu. Ya. Jadi ini berlangsung kapan? Seumur hidup. Jadi pengudusan itu artinya kita berperang. Loh itu loh saudara. Jadi dunia ini bukan tempat bermain tapi tempat peperangan. Kalau kita anggap main-main saudara, wah kalah kita. Ini tempat peperangan. Setiap hari ada saja yang kita lawan. Ya. Itu penebusan. Dan yang terakhir saudara guys Tuhan, penyempurnaan. Pada akhirnya di surga, seks menjadi tidak penting. Matius pasal 20 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat. Ya. Di surga, bukan berarti kita tidak ada gender ya saudara. Saya percaya di surga itu, ya kalau hari ini saya laki-laki, kemungkinan nanti di surga saya tetap laki-laki. Tapi tidak ada lagi hubungan seksual. Karena hasrat kita bukan lagi berhubungan seksual dengan sesama lawan jenis kita. Tapi kepada Kristus kita intim, kita menyatu dengan Kristus. Itu kerinduan kita di surga. Saudara, sudah berbeda orientasinya. Karena kita sudah disempurnakan. Keinginan terbesar kita di surga adalah keintiman secara relasional.
bukan seksual. Itulah sebabnya gambaran suami istri di dalam Efesus pasal 6 dibilang apa? Suami adalah kepala sama seperti Kristus adalah kepala terhadap gereja. Dan istri harus tunduk kepada suami sama seperti gereja tunduk kepada Kristus. Loh, perhatikan saudara. Sejak dari bumi kita sudah dikasih simbol ini. Bahwa hubungan kita nanti di surga itu sama seperti hubungan suami istri. Hubungan kita dengan Kristus nanti di surga itu kayak hubungan suami istri di bumi. Hanya saja tidak berhubungan intim secara seksual. Tapi lebih kepada penyatuan hati. Kita menyatu kepada dia secara relasi. Dan yang terakhir saudara, bagaimana respon kita terhadap komunitas teman-teman kita yang hidup dalam dunia LGBT. Jangan merasa lebih baik, katakan amin. Amin ya. Kita yang jemaat JKI jangan merasa lebih baik dari mereka. Ya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 tertulis, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Dosa homo, satu dosa salah. Dosa kikir juga gitu, satu dosa sama juga salah di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan merasa lebih baik. Artinya tidak ada dosa yang dianggap ringan oleh Tuhan. Semua dosa sama beratnya. Jika kita memandang orang lain dengan hina karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ingatlah bahwa kita tidak lebih suci dibanding mereka. Karena ingat bahwa bukan kita yang menguduskan diri kita, tapi Roh Kudus. Tadi sepanjang hidup kita berjuang berperang melawan dosa itu. Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi kalau kita berhasil melawan dosa itu bukan karena kuat kita, tapi karena Roh Kudus. Jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih suci. Ketika kau temu LGBT gitu ya. Gak boleh saudara. Gak boleh. Sama seperti waktu di zaman Yesus, kalau orang Yahudi lihat orang kusta. Itu kalau dia orang kusta gitu ya. Kalau lihat orang Samaria gak sakit kusta loh, orang normal. Tapi menurut mereka orang sama itu orang hina. Maka kalau mereka lihat Samaria, mereka putar jauh, nggak mau lewat. Lihat orang Samaria. Hari ini banyak orang Kristen juga lihat LGBT itu kayak hina banget mereka gitu loh. Jangan saudara, katakan amin. Mereka juga sama-sama ciptaan Allah. Mereka punya peluang untuk diselamatkan. Melalui siapa? Melalui saudara. Tapi kalau saudara sudah jijik, lo gimana? Gak boleh jijik, harus kasih. Katakan amin. Jangan berdiam diri, ini respon kita. Walaupun dipikirkan baik oleh seluruh umat manusia. Contoh misalnya, hari ini negara Amerika sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya. Sekarang di Asia Tenggara, Thailand barusan adalah negara pertama yang melegalkan. Maka dengarkan saya, sekalipun seluruh dunia mengatakan bahwa homoseksual itu baik, tetapi jika ternyata Allah memandang itu buruk, maka keputusan Allah lah yang berlaku kelak dalam penghakiman. Jadi membiarkan orang-orang LGBT meneruskan gaya hidup mereka justru menunjukkan keegoisan kita, bukannya kasih. Kalau kita lihat orang homoseksual LGBT, lalu kita biarkan gak apa-apa, masuk neraka masuk aja kau. Ya kan? Kalau kita bilang begitu saudara, kita egois. Kita harus mengatakan apa yang benar. Karena di penghakiman terakhir, bukan siapa yang berdebat yang paling bagus yang benar. Bukan. Tapi apa yang firman Allah nyatakan, itu yang benar. Maka kalau di penghakiman terakhir kita sudah tahu bahwa mereka akan dihakimi, kita harus kasih tahu. Bertobatlah dan percayalah. Ya, di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 ini, poinnya begini saudara. Kalau engkau melihat saudaramu berbuat dosa dan engkau tidak menegur dia, maka darahnya akan ditimpakan kepadamu. Jadi kita gak boleh berdiam diri. Pak, tapi kalau saya tegur, bagaimana kalau saya dihajar Pak? Bagaimana saya kalau diludahin? Ya, orang-orang LGBT itu berani loh saudara. Mereka berani meludahi kita. Mereka berani hantam kita loh saudara. Maka justru dalam keadaan seperti itulah kita menjadi saksi. Di mana imanmu? Di mana kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirimu? Bukankah Yesus sudah mengatakan, oleh karena namaku engkau akan difitnah, engkau akan dipenjara, engkau akan dianiaya.
Jadi kalau ada teman-teman kita yang begini, katakan apa yang benar. Jangan berdiam diri. Tunjukkan kasih dan kepekaan. Dalam merangkul dan menuntun mereka kepada Kristus, kita harus menunjukkan kasih. Rangkul mereka dan sabarlah terhadap proses yang mereka jalani dengan tuntunan Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang seperti kita yang memerlukan komunitas untuk bertumbuh dalam Kristus. Ketika orang-orang LGBT merasa gereja bukanlah keluarga yang membuat mereka merasa diterima, maka mereka akan mencari lingkungan yang kemungkinan besar akan semakin menjauhkan mereka dari Kristus. Kalau gereja tidak bisa menerima mereka, saudara, maka mereka akan mencari orang lain yang bisa menerima mereka. Dan mereka bisa semakin jauh, saudara. Maka kita harus merangkul. Saya bersyukur punya istri guru TK, saudara. Dia terbiasa merangkul anak-anak. Suatu hari saya tegur keponakan saya namanya Kelsey. Saya marahin dia, kamu gak boleh begitu. Saya bilang begitu sama dia. Istri saya tegur saya. Dia bilang, menegur anak kecil itu bukan begitu caranya. Saya bilang bagaimana caranya? Pertama, kita harus tunduk sejajar dengan dia. Gak boleh berdiri. Begini, tunduk ke bawah. Yang kedua, tangan kita gak boleh nunjuk. Tapi harus tangan terbuka. Jangan ya, sambil kita nunjuk jangan ya, itu salah. Kalau kita nunjuk dia begini, dia akan semakin memberontak nanti. Jadi pertama, kita harus setara sama dengan dia dan tangan kita harus terbuka. Wah, saya bilang, ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari luar biasa filosofinya, saudara. Ternyata waktu kita melihat orang-orang yang hidup dalam LGBT, tangan kita juga nggak boleh begini, saudara. Dosa lu. Yang boleh bukan apa? Itu memang dosa. Tapi mari datang kepada Kristus. Dia mampu merubahmu. Wah. Itu baru benar, saudara. Ya. Tapi ini poin saya yang terakhir. Jangan menerima orang yang dengan sengaja mau mempromosikan LGBT di dalam gereja. Sekalipun kita merangkul mereka dengan kasih, tetapi juga kita gereja tidak boleh menghamiri adonan. Ya. Jangan sampai adonan yang sudah bagus ini jadi rusak. Kenapa? Ada orang yang masuk dalam gereja dan mempromosikan gaya hidup LGBT. Siapa yang boleh kita terima dalam gereja? Mereka yang mau bertobat, mereka yang mau berjuang, kita terima mereka dalam gereja. Tapi kalau engkau datang ke sini sengaja mempromosikan, sorry to say, you have no place. Karena ini adalah komunitas yang tunduk kepada Kristus. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Lebih baik kita jangkau mereka di luar. Kita yang datang ke tempat mereka, ke rumah mereka. Tapi untuk masuk dalam gereja, jangan dulu. Tunggu mereka sampai mereka mengatakan bahwa ini salah, ini dosa. Dan aku mau berjuang sampai mati, aku akan melawan orientasi ini dan aku mau tunduk kepada Kristus. Maka mereka boleh masuk di dalam gereja. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang yang mempromosikan gaya hidup yang salah menghamiri seluruh adonan di dalam gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ini ada sesi tanya jawab atau langsung selesai? Saya lebih senang kalau langsung selesai. Karena saya hanya ahli di bidang wawasan dunia Kristen. Ya, saya memang mendalami juga dari sisi medis. Tapi begini saudara, saya sudah lihat berbagai jurnal, berbagai penemuan tentang medis. Dan sebenarnya tidak ada satupun penemuan ilmiah yang konklusif yang mengatakan bahwa LGBT homoseksual karena hormon. Gak ada yang konklusif. Semua bersifat tafsiran. Gak ada yang konklusif. Sampai hari ini. Ya, jadi ya kalaupun ada yang bertanya dari sisi medis, saya akan menjawab selalu begitu nanti. Ya, dan sekalipun begini saudara, sekalipun misalnya contoh bahwa suatu hari 100 tahun ke depan ternyata penemuan medis mengatakan secara konklusif bahwa homoseksual karena hormon, karena genetik. Ya. Apakah kita mengatakan, oh iya juga ya, jangan-jangan Alkitab salah, nggak bisa.
Kan saya sudah bilang tadi, sekalipun itu secara medis dikatakan begitu, sekalipun secara filsafat moral ada yang mengatakan suka sama suka dan sebagainya, tetap kita tunduk kepada firman Tuhan. Karena kita kan orang Kristen. Kalau ada komunitas di luar sana yang mengatakan LGBT itu secara medis sah, bisa diberkati, ya silakan punya komunitas sendiri. Tapi bukan gereja. Jangan sebut dirimu Kristen progresif gitu loh. Kemarin Pak siapa yang tanya mas, kok mereka sebut diri Kristen progresif? Harusnya progresif aja, jangan sebut-sebut Kristen gitu kan ya. Betul juga sih, ngapain sebut-sebut Kristen tapi gak tunduk pada firman Tuhan gitu kan ya. Iya, sorry ya Pak Bapak Ibu ya. Karena kita ada dalam gereja, ya bukan berarti kita benci kepada orang LGBT. Tadi saya sudah bilang ya, kita harus merangkul mereka. Tapi kita punya hukum, kita punya otoritas. Bukan kita yang berotoritas, ini otoritas firman, ini otoritas Kristus. Dan kita tunduk kepada itu. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Oh siapa tahu ada yang bertanya. Oke silakan Bapak. Ya. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan pulang ke rumah, saya akan cari jawabannya. Maka saya semakin pintar. Tapi kalau saya bisa jawab, berarti terbukti saya pintar saudara. Ada? Oh iya boleh. Wah istri sendiri, waduh berat ini. Berat ini. Cek. Ya, saya mau bertanya, jika seandainya seseorang itu dia tidak punya orientasi itu dan tidak ada hati untuk melakukan demikian, tapi karena dia mengalami pelecehan, entah dia disodomi, mungkin orang yang lebih tua dari dia terus dia merasakan pelecehan di masa kecil, akhirnya membuat dia kecenderungan melakukan itu saat dia besar. Ada yang demikian, bagaimana menanggapi hal itu? Karena pasti ada beberapa orang, saya juga punya teman demikian, mengalami pelecehan di masa kecil, akhirnya dia menjadikan dasar itu bahwa saya pernah dilecehkan, itulah membuat saya melakukan itu. Gitu. Bagaimana menanggapi itu Pak? Terima kasih. Makasih Bu atas pertanyaannya. Ya. Nah, saya coba jawab dulu ya. Ini fakta saudara, betul. Itu fakta. Pada waktu orang-orang punya kecenderungan homo itu diwawancara, diteliti, memang ada beberapa persen itu akibat pelecehan pada waktu kecil. Ya, akibat pelecehan pada waktu kecil. Jadi, misal ada satu anak laki-laki waktu kecil, pamannya meraba-raba alat kelaminnya waktu dia masih kecil. Dan pada waktu pamannya meraba-raba itu, terangsang dia. Maka sejak hari itu, dia hanya bisa dirangsang ketika laki-laki yang menyentuh. Tapi begini saudara, cerita ini justru menguatkan bahwa ternyata penyebab homoseksual memang adalah kejatuhan di dalam dosa. Artinya apa? Pelecehan itu dosa atau bukan? Dosa saudara. Jadi dosa melahirkan dosa yang lain. Makan buah melahirkan dosa Hawa menyeret Adam. Hawa makan buah melahirkan dosa apa? Abusif kepada istrinya. Akhirnya dari satu dosa melahirkan dosa-dosa yang lain. Jadi kisah seperti ini justru menguatkan bahwa memang benar dosa homoseksual ini disebabkan oleh kejatuhan manusia di dalam dosa. Maka bagaimana kita menanggapinya? Cara kita menanggapinya sama seperti yang saya bilang dari tadi. Bahwa kita harus menyampaikan kepada mereka, sekalipun engkau sudah dilecehkan seperti itu, tapi sebagai orang yang sudah ditebus, kan kembali ke situ kan? Yang ditebus oleh Kristus. Kalau ada orang yang punya kecenderungan pedofil, suka sama anak-anak, dia harus ditebus. Kalau ada orang yang punya kecenderungan suka sama binatang, dia harus ditebus. Sama dengan ini. Kalau ada orang yang punya kecenderungan suka sama jenis karena dilecehkan waktu kecil, dia harus ditebus. Dia harus meninggalkan, berjuang melawan orientasi itu. Jadi jawabannya tetap sama. Bahwa kita hanya bisa melawannya dengan kuasa Roh Kudus ketika kita menyatakan bahwa itu salah. Jadi begini saudara, kita tidak boleh menjadikan
dosa yang dilakukan orang-orang lain kepada kita sebagai justifikasi dosa kita hari ini. Ada orang miskin. Karena dia miskin dia mencuri. Nah kalau dia nggak mencuri dia nggak makan Pak. Pertanyaan, apakah mencuri orang si miskin ini bisa dibenarkan? Loh alasannya dia miskin, dia nggak punya uang. Dia lapar. Apakah bisa dibenarkan? Gak bisa. Bagaimanapun kita nggak boleh menggunakan keadaan kita di sekitar kita sebagai justifikasi terhadap dosa yang kita lakukan, saudara. Ya. Bagaimana solusinya? Pertama, saya melayani orang seperti ini. Kamu harus mengampuni orang yang sudah melecehkanmu. Kalau tidak, kamu gak akan lepas. Kamu ampuni dia. Kamu bilang sama Tuhan, saya sudah mengampuni paman saya yang melecehkan saya waktu kecil. Dan sekiranya engkau mau Tuhan, semua dosa pelecehan yang sudah dilakukan, bersihkan dengan darah-Mu. Kalau dia mau bertobat. Pertama sudah lepas itu, maka sekarang bangun kebiasaan baru. Bangun komunitas yang baru, bangun circle yang baru. Ya, jangan hidup dalam circle yang masih bisa menyeretmu kembali ke dunia yang sama. Bangun circle yang baru. Jadi kurang lebih itu tanggapan saya ya terhadap pertanyaan ibu ya. Semoga bisa menjawab ya. Nanti kalau nggak percaya coba tanya sama suaminya, nanti pasti sama. Sampai sama jawabannya. Pak Pendeta Joy. Iya. Salam kenal. Salam kenal. Joy man. Pak, kalau nggak salah dengar tadi Bapak bilang dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak mau bertobat. Betul. Terus saya baca di Matius 12:31, Markus 3:29, Lukas 12:10. Menghujat Roh Kudus ya. Dosa yang tidak dapat diampuni dijelaskan dalam Alkitab adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Mohon penjelasannya. Itu Ya. sama saja Pak. Oh ya. Sama saja. Jadi begini. Yang pertama itu Pak. Oh yang pertama itu. Iya. Saya jawab dulu ya. Oh iya boleh. Supaya sistematis ya. Oke. Jadi sebenarnya menghujat Roh Kudus itu, ini karena saya dosen hermeneutik juga. Jadi secara historikal, dosa menghujat Roh Kudus itu sebenarnya hanya dimungkinkan kepada orang Farisi dan Saduki waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu zaman itu mereka menerima pewahyuan yang sangat lengkap. Apa itu? Mereka melihat mukjizat setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sendiri di hadapan mereka. Yesus. Allah sendiri di hadapan mereka. Yang ketiga, mereka punya hukum Taurat perjanjian lama. Artinya apa? Roh Kudus harusnya bisa bekerja dalam mereka, tapi kenapa mereka menolak Yesus? Bukan karena mereka menolak perjanjian lama, tapi karena mereka menolak Roh Kudus. Mereka menolak Roh Kudus yang memberi pengertian terhadap mereka tentang makna dari firman dalam perjanjian lama. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dosa yang sering disebut oleh Yesus kepada orang Farisi apa? Kemunafikan. Munafik itu apa saudara? Saya tidak menganggap saya berdosa. Saya tidak menganggap saya bersalah. Itulah sebabnya Yesus bilang apa? Keluarkan dulu balok di matamu. Nah, yang ada balok di matanya siapa? Orang Farisi, Pak. Baru keluarkan selumbar di mata orang lain. Selumbar itu di mata siapa? Orang-orang Yahudi. Kesalahannya apa? Hanya gara-gara nggak cuci tangan sebelum makan. Orang Farisi menghakimi, dosa lu nggak cuci tangan sebelum makan. Yesus bilang itu cuma selumbar. Di matamu ada balok, apa itu? Kemunafikan. Keluarkan dulu itu. Apa itu? Cinta uang, manipulatif agamawi. Engkau memeras orang dengan persembahan di bait Allah. Mereka diperas dengan luar biasa. Itu dosa yang lebih besar. Tapi orang Farisi mengakuinya enggak? Enggak. Mereka menutupinya dengan topeng agama. Dengan topeng hukum Taurat. Saudara, jadi sama dengan yang saya bilang tadi. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak
diakui. Orang Farisi tidak mengakui itu salah. Gitu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Joy. Terus yang kedua Pak. Ini masih. Yang kedua ada salah satu gereja terbesar di dunia mengatakan statementnya, LGBT tidak diberkati, cuman menghargai humanity, kemanusiaannya sehingga boleh dilakukan ibadat di gereja untuk perkawinan mereka. Nah, kira-kira statement itu melanggar undang-undang Tuhan atau humanity itu gimana sih kok? Masih bisa menghargai apa enggak lengket dengan Roh Kudus yang ada di dalam yang bertentangan dengan Kristus? Betul. Mohon penjelasannya. Makasih. Saya jawab singkat Pak ya. Sudah pasti itu illogical. Illogical. Kenapa? Satu sisi saya mengatakan bahwa saya tunduk kepada hukum Kristus, tapi satu sisi saya mengatakan saya menghormati humanity melebihi hukum Kristus. Lah itu kan illogical Pak. Sebenarnya yang lebih tinggi yang mana? Hukum Kristus apa humanity gitu loh. Jadi begini saudara, apakah kita menerima saudara-saudara kita Muslim, Islam? Ya dong, karena mereka human. Itu yang disebut humanity Pak. Kita menghargai orang dari agama lain, kita kasihi, kita hormati, kita hargai, itu humanity. Tapi apakah kita meyakini apa yang mereka yakini dalam gereja? Enggak dong. Humanity tidak membuat kita boleh meyakini apa yang diyakini oleh orang lain. Maka di dalam apologetika ada namanya pluralisme filosofikal dan pluralisme empirical. Pluralisme empirical itu artinya saya menerima semua orang sebagai ciptaan Allah, tapi pluralisme filosofikal saya tidak bisa menerima keyakinan semua orang. Saya punya keyakinan saya sendiri secara eksklusif. Jadi pada waktu orang masuk ke dalam gereja, dia masuk ke dalam komunitas yang eksklusif. Apa maksudnya eksklusif Pak? Ada aturan mainnya. Ada hukum-hukumnya Pak. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita memberkati sesama jenis, Bapak Ibu tahu nggak? Memberkati itu artinya setuju loh. Berarti kalau saya berkati berarti saya setuju. Saya sepakat bahwa Tuhan mendesain pernikahan sesama jenis. Saya jawab tidak. Saya pendeta Joyman Baruwu, boleh direkam. Saya berkata itu tidak, ya, tidak. Dan ingat Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah bertentangan dengan humanity. Tetapi tidak semua human percaya kepada Tuhan. Itu kan logikanya saudara. Tuhan mengasihi semua orang, tapi tidak semua orang mengasihi Tuhan. Humanity artinya Tuhan mengasihi semua orang. Kebenaran artinya hanya orang-orang tertentu yang mau percaya kepada Tuhan. Nah ini kan pilihan saudara. Ya. Kita sebagai komunitas gereja, kita nggak boleh setuju. Kalau memberkati itu artinya kita setuju. Dan saya sarankan ya sebagai pendeta, jangan setuju dengan sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh firman Tuhan. Semoga bisa menjawab Pak ya. Semoga bisa menjawab ya. Masih bisa satu lagi nih. Iya. Yang mana nih? Iya. Masih boleh ya Pak Joy? Pertanyaannya. Iya. Terima kasih Pak Joyman, pertanyaannya mungkin ini sangat sederhana sekali bagi semuanya. Agak sedikit ekstrim. Memang saya harus pertanyakan karena tadi ada kalimat dari Pak Joyman yang membuat saya agak sedikit, maaf ya Pak sebelumnya, agak sedikit bertolak. Dalam arti begini Pak, memang kita anak Tuhan yang harus selalu banyak mengampuni. Seperti kejadian waktu Pak Joyman di kampung.
pada waktu ibunya Pak Joyman dicaci maki segala macam ya Pak itu. Nah pada waktu itu Bapak mengampuni. Nah untuk hal yang ini sepertinya saya bingung. Tapi mohon maaf semuanya ya, saya harus bertanya seperti ini. Pada waktu kita berhadapan dengan orang LGBT, mereka kan banyak sekali siasat. Gitu. Karena saya dulu pernah punya murid seperti itu dan juga pernah kenal orang seperti itu. Kita berniat seperti tadi, kita mengasihi mereka, merangkul mereka, gitu loh Pak. Niat tulus kita merangkul supaya dia, ayolah kembali dalam arti kamu laki-laki, kamu perempuan. Jadi yang lebih baik tuh kamu kalau ingin mengasihi, mencintai itu ya laki-laki dan perempuan gitu loh. Dulu seperti itu saya lakukan ke mereka itu, tapi tidak bisa dirangkul. Malah mereka tetap menjadi dan kita tuh hanya sebagai basa-basi dia. Jadi akhirnya saya berkata tegas, maksudnya saya tinggalkan tuh orang-orang itu gitu loh. Mereka tetap tidak bisa, jadi apa gunanya saya rangkul. Saya cuma bilang, ya sudah kalau mau masih berhubungan seperti itu silahkan. Tapi saya tahu kebenaran gitu kan. Semoga Tuhan mengampuni kalian kalau mau seperti itu monggo. Jadi kalau menurut kalimat yang ayo kita rangkul itu berat banget Pak. Apalagi kita berhadapan seperti mereka. Mereka memang nekat seperti yang Pak Joy bilang gitu. Sulit banget. Tapi ya itu saya pertanyakan. Lebih baik saya bertanya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau bertemu mereka? Untuk saat ini saya nggak mau lagi bertemu orang seperti itu. Karena berat banget. Dirangkul malah semakin. Iya. Misalnya kalau kita baikin mereka begini. Mereka artinya udah salah lagi. Ini saya begini karena adik saya. Kita begini, dia merasakan ada kenikmatan yang saya melakukan begini. Nah, jadi artinya jadi berbeda. Gitu aja sih Pak Joyman ya. Baik, Terima kasih Pak Joyman. Ya. Jadi begini Bu, kita harus satu paham dulu. Mengampuni itu tidak selalu berakhir dengan rekonsiliasi. Ya. Ada banyak orang yang kita ampuni, tapi dia nggak mau rekonsiliasi dengan kita. Pertanyaannya, apakah pengampunan kita berlaku? Tetap berlaku, Pak. Karena pengampunan itu, Bu, itu inisiatif kita. Itu keputusan kita. Rekonsiliasi keputusan dua pihak. Tapi pengampunan itu keputusan satu pihak. Kita mau mengampuni enggak orang yang menyakiti kita? Masalah nanti suatu hari ada rekonsiliasi atau tidak, itu efek berikutnya. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi, mungkin tadi Ibu bilang bertolak belakang karena kesalahpahaman definisi kita. Seolah-olah mengampuni itu harus selalu rekonsiliasi. Tidak selalu. Ada banyak orang yang kita ampuni, dia nggak mau rekonsiliasi sama kita. Yang penting kita, bagian kita sudah selesai. Artinya kita nggak kepahitan Bu, ngerti nggak? Kita udah lepaskan, Tuhan Yesus, darahmu yang menyucikan orang itu. Sama seperti Yesus bilang di kayu salib kan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu maksudnya mengampuni saudara Bapak Ibu. Jadi itu bagian kita. Tapi saudara, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal merangkul orang lain, selalu pegang prinsip ini Bapak Ibu. Kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Contoh, ini air ini. Air. Dia mau tenggelam, kita ulurkan tangan. Tapi pada waktu kita ulurkan tangan, bukannya dia tarik ke atas, malah dia tarik kita ke bawah. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tetap pegang tangannya. Loh, kau jatuh ke bawah. Bapak Ibu tanya sama psikiater, psikolog, mereka akan mengatakan hal yang sama kepada saudara. Kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Batasnya apa? Batasnya adalah ketika kita mulai diseret ke bawah, maka stop. Ya. Mungkin, artinya begini saudara, kekuatan orang itu beda-beda. Misalnya ibu kekuatannya cuma 5 kilo. Ternyata beban yang mau diangkat itu 10 kilo Bu. Jangan paksakan. Cari orang yang punya tenaga 10 kilo. Misalnya Pak Gembala. Karena Pak Gembala otot rohaninya mungkin lebih kuat. Ini contoh aja ya, jangan dibawa dalam ini ya, dalam hati ya, ini contoh aja. Atau misalnya ke saya, Pak Joy sepertinya saya nggak bisa, bebannya ini melampaui 5 kilo, saya cuma bisa 5 kilo, Bapak kayaknya bisa 10 kilo itu. Nah mungkin orang ini bisa menolong.
Yang artinya dia tidak terseret ke bawah. Karena memang benar Bu, ada banyak teman saya lulusan teologi yang ikut masuk. Ada teman saya, dia judul skripsinya tentang Open BO, saudara. Tentang Open BO, dia teliti itu. Iya, dari sudut pandang Yohanes pasal 8, yang perempuan yang berzina itu kan, yang dilempari batu, ya dari perempuan yang Open BO di sudut dari pandang Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yaitu perempuan yang berzina yang mau dilempari batu. Ikut Open BO dia Bapak Ibu. Ikut terseret. Karena kan dia waktu meneliti kan dia kan terjun saudara. Jadi hati-hati juga saudara. Jadi Bu, keputusan Ibu sudah benar. Keputusan Ibu sudah benar. Karena jangan sampai Ibu juga terseret ke dalamnya. Bukan berarti iman Ibu lemah, bukan berarti begitu. Gak ada hubungan dengan lemah, saudara. Ya, karena kita masing-masing punya perjalanan spiritual yang berbeda-beda, maka kita menolong orang itu juga kekuatannya berbeda-beda. Ya, mungkin ada penggembala, ada saya, ada siapa di sini yang mungkin bisa itu. Semoga bisa menjawab Bu ya. Yang terakhir, benar-benar yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Gini Pak, saya pernah baca artikel konsep gender dan jenis kelamin itu berbeda. Ya, itu Ya, yang betul. Terus dari pandangan Kristen itu seperti apa kita memandang jenis kelamin? Kemudian ini hubungannya dengan penyimpangan seksual, salah satu tadi Pak Joyman menyebut homoseksual. Sebetulnya ada juga heteroseksual, yang biseks ya. Yang ACDC kalau istilahnya ya. Itu masuk di LGBT juga, biseksual. Iya, dia biseks. Nah itu konsep jenis kelamin seperti ini, seperti apa misalnya dia kan bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. Dari segi pandangan Kristiani bagaimana Bapak melihat, five sense seperti aura-aura yang seperti itu kan tidak terlihat sebetulnya. Secara kasat mata kita nggak tahu. Bahwa kalau homoseksual kita bisa lihat ya dari body language-nya, gerak tubuhnya, cara memandang. Tapi kalau heteroseksual kan kita nggak bisa tahu. Mungkin dia di rumah oke sama pasangan tapi di luar itu mungkin juga dia bisa ACDC gitu. Ya, kemudian dengan hubungan dengan gender dan jenis kelamin itu boleh Bapak simpulkan bagaimana sih kalau kita memandang atau berpendapat atau mungkin kita bersikap terhadap hal-hal seperti ini. Terima kasih, semoga bisa terjawab. Ya, itu salah satu perkembangan dari teologi queer sebenarnya Bapak. Jadi dalam teologi queer itu melahirkan menerima bahwa gender itu berbeda dengan orientasi seksual maksudnya. Jadi gender itu jenis kelamin itu dua, tetapi orientasi seksual itu bisa banyak, gitu, ya, bisa seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, saudara, saya tidak bisa, saya jujur Bu, saya tidak bisa menjawab secara sempurna pertanyaan Ibu karena memang saya tidak mendalami bidang itu, ya. Saya secara akademis saya nggak mau menjawab yang tidak saya dalami, ya. Jadi, tetapi saya kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi bahwa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita sejak awal laki-laki dan perempuan, ya kita pegang aja itu. Yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau ada orientasi seksual yang banyak, kita mengelompokkannya di dalam kelompok kejatuhan. Jadi ini adalah penyimpangan akibat kejatuhan di dalam dosa. Termasuk tadi biseksual itu. Biseksual memang gak ketahuan, tapi orang pedofil juga gak ketahuan loh Bapak Ibu. Orang yang pedofil suka sama anak-anak itu gak ketahuan loh. Dia orang normal kayak kita biasa gitu. Sama dengan biseksual, gak ketahuan juga mereka. Tetapi apapun bentuknya, kelompoknya itu masuk ke dalam penyimpangan. Ya, penyimpangan. Jadi saya mohon maaf Ibu, bukan saya tapi saya gak bisa menjawab secara lugas mengenai perbedaan itu tadi ya. Karena memang saya tidak mendalamnya. Suatu hari nanti kalau kita ada kesempatan lain, kita akan bahas itu. Karena itu sangat luas, teologi queer itu sangat luas sekali. Kebetulan bukan bidang saya. Ya, bukan bidang saya. Gitu. Ya. Terima kasih Bu.